Halo teman-teman bidan semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini kita akan membahas soal tentang hipertensi dalam kehamilan. Ada preeklamsi dan sebagainya. Buat teman-teman yang belum paham banget tentang materi itu, silahkan lanjut tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Dan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dan di-like. Yang mau request untuk soal yang kita bahas selanjutnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Langsung aja ya teman-teman, kita bahas soal nomor 1. Nyonya E usia 25 tahun, hamil 24 minggu. Datang ke PMB dengan keluhan sering pusing dan kadang penglihatan kabur, disertai dengan nyeri ulu hati. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan diastol antara 100 sampai 110 mmHg pada 2 kali pemeriksaan dengan selang waktu. Ini selang waktu ya teman-teman. Selang waktu 4 jam. Protein urin positif 2. Apakah diagnosa yang tepat? Tipe pada kasus di atas: A. Hipertensi kronis, B. Preeklamsi berat, C. Preeklamsia ringan, D. Superimposit preeklamsia, dan yang E. Hipertensi dalam kehamilan. Apa teman-teman? Selalu saya ingatkan ya, jangan bosan-bosan ketika saya ingatkan bahwa untuk menjawab soal kasus kebidanan maka pastikan dulu kata kunci ya teman-teman. Kata kunci dari soal kasus ini adalah dia sering pusing, kadang penglihatan kabur nih. Nyeri ulu hati, tekanan darah kita lihatnya sih masih normal ya, 100 sampai 110. Enggak dong, enggak normal dong. Kan ini yang dibahas adalah diastol. Diastol itu yang bawah, teman-teman. Yang pernya itu 100 sampai 110. Wah, tinggi sekali. Itu tidak normal, teman-teman. Itu aja 2 kali pemeriksaan dengan selang waktu 4 jam masih setinggi ini gitu, dan disertai dengan protein urin positif 2, teman-teman. Pertanyaannya, diagnosa apa? Hipertensi kronis? Enggak dong teman-teman. Kalau hipertensi kronis itu tidak disertai dengan protein urin atau protein urin tetap negatif. Preeklamsia berat bisa jadi ya teman-teman. Preeklamsia ringan. Nah, kalau dulu memang kita kenal dengan istilah preeklamsia ringan teman-teman. Tapi untuk terbaru saat ini sudah tidak ada lagi namanya preeklamsia ringan teman-teman. Tapi kita sebutnya dengan preeklamsia aja gitu. Jadi sekarang itu kasus preeklamsia itu hanya dibagi 2. Preeklamsia dengan preeklamsia berat. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya preeklamsia ringan. Ini tadi hipertensi kronis juga bukan ya. Superimposit preeklamsia. Iya bukan. Ada yang tahu belum teman-teman apa sih superimposit preeklamsia? Superimposit preeklamsia itu adalah gejala hipertensi kronis di usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Jadi timbulnya itu ketika usia kehamilan sudah lebih dari 20 minggu. Yang tadinya protein negatif menjadi protein juga positif dan menunjukkan gejala preeklamsia lainnya. Nah, ini bisa nggak superimposit preeklamsi? Tapi di sini sudah dinyatakan positif 2. Jadi masih 50-50 ya teman-teman. Hipertensi dalam kehamilan itu juga muncul lebih dari 20 minggu dengan protein negatif dan tidak ada tanda-tanda preeklamsia. Jadi nggak mungkin ya. Jadi antara B atau D nih jawabannya, preeklamsia berat atau superimposit preeklamsi? Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman, preeklamsia berat. Karena preeklamsia berat itu dia tekanan darah sudah lebih dari 160 per 110 dengan protein urin positif 2 sampai dengan positif 3 ya. Terus dia biasanya disertai dengan gejala lain kayak nyeri kepala,
penglihatan kabur, nyeri ulu hati dan sebagainya. Itu adalah tanda dari PEB. Karena di sini juga ada nyeri ulu hati, ada penglihatan kabur ya teman-teman. Kalau superimposite preeclampsia tadi dia tidak ada disertai gejala lain. Dia mungkin hanya tensinya tinggi dan positif. Gitu. Jadi dia itu kalau superimposite preeclampsia itu intinya dia itu sudah ada riwayat hipertensi sebelum hamil ya teman-teman. Kalau preeklamsia aja atau yang dulunya kita sebut dengan preeklamsia ringan, itu dia sebelum hamil dia biasa aja. Tensinya bagus, normal gitu. Nah, tiba-tiba pas hamil baru tuh tensinya naik gitu. Tapi masih naiknya juga di tekanan darah di lebih dari 140/90, tidak nyampe 160 gitu. Tapi kalau superimposite preeklamsia, dia itu memang sudah ada riwayat hipertensi sebelum hamil. Nah, ketika dia hamil di atas 20 minggu, nah tensinya itu semakin tinggi gitu. Protein urin yang tadinya negatif bisa jadi positif gitu. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan usia 30 tahun hamil G1P0A0. Usia kehamilan 37 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan kepala pusing hebat, nyeri ulu hati, pandangan mata kabur, dan kedua kaki bengkak. Hasil pemeriksaan tekanan darah 170/120 mmHg dan protein urin positif 3. Infus sudah terpasang MGSO4 40%, dosis 4 mg, sudah diberikan oleh bidan yang merujuk. Pertanyaannya, apakah rencana tindakan untuk kasus tersebut? A. Berikan oksigen. B. Akhiri kehamilan dengan vakum. C. Lapor ke dokter SPOG. D. Mempersiapkan SC. E. Memberikan MGSO4 6 mg. Apa teman-teman? Kata kuncinya apa nih? Setting tempat ya teman-teman. Kalau ditanya rencana tindakan atau asuhan yang diberikan, maka kita harus pastikan setting tempat dari soal kasus itu. Setting tempat di soal kasus ini /adalah rumah sakit. Kata kunci dari soal kasus ini, dia kepala pusing, nyeri hebat, pandangan kabur, kedua kaki bengkak. Tensinya 170/120. Protein urinnya sudah positif 3. Dia sudah dikasih MGSO4 sama bidannya sebelum ngerujuk. Dosis 4 mg. Dosis awal sudah diberikan. Maka tindakan selanjutnya di rumah sakit setelah dikasih dosis pertama oleh bidan itu apa yang ditanyain dari kasus ini. Maka kita tahu dulu nih diagnosa di kasus ini apa nih? Apa teman-teman? Ya, preeklamsia berat. Jadi diagnosa kasus ini adalah preeklamsia berat. Gimana sih tata laksana preeklamsia berat itu gitu? Kalau settingnya sudah di rumah sakit, maka kita jawab sesuai tindakan yang dilakukan di rumah sakit. Tetapi kalau setting tempatnya itu adalah PMB atau klinik, maka kita pastikan dulu ABC-nya, airway, breathing, and circulation-nya. Jadi kita pastikan dulu, bebaskan jalan nafas, pertahankan posisi, kasih oksigen, kasih infus, itu dulu. Ya, habis itu kita kasih dosis awal MGSO4 40% dengan dosis 4 gram atau 10 cc dioplos dengan aquabides 10 cc. Jadi totalnya 20 cc. Kita kasih secara IV bolus pelan-pelan selama 15 sampai dengan 20 menit. Itu tujuannya untuk mencegah kejang. Jadi yang dilakukan di soal ini benar, bidan sudah melakukan MGSO4, sudah memberikan MGSO4, sudah terpasang infus. Berarti dia ABC-nya sudah dilakukan, pemberian MGSO4 sudah dilakukan, dan dia sudah dilakukan rujukan. Nah, setelah di rumah sakit, itu apa nih penanganannya? Maka penanganan di rumah sakit adalah memberi dosis pemeliharaan. Kan dia baru sampai di dosis awal nih. Ini adalah dosis awal. Setelah kita dosis awal, maka kita harus memberikan dosis pemeliharaan. Berapa dosis pemeliharaan? Dosis pemeliharaan itu untuk MGSO4
40% itu adalah 6 gram ya teman-teman. Dalam kurung berapa cc? 15 cc. Gimana sih caranya? Caranya itu dimasukkan ke 500 cc RL. Di drip 28 TPM. Pertahankan hingga 24 jam postpartum. Gitu teman-teman. Nah, jadi jawaban dari soal ini adalah yang E ya teman-teman. Karena oksigen harusnya udah di awal ya. Akhiri dengan vakum ya belum dong gitu, buru-buru amat. Lapor ke dokter SPOG pasti gitu. Tapi kan dengan kasus ini gitu loh yang ditanya, kasusnya nih gitu. Jadi teman-teman jangan buru-buru karena di soal kasus ini dia hanya baru memberikan dosis awal gitu. Jadi kita harus memberikan dosis pemeliharaan dulu baru persiapan SC gitu. Karena urutan tata laksana PEB seperti itu. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 3. Nyonya T usia 26 tahun, G3 P1A1, usia kehamilan 38 minggu. Dalam proses persalinan kala 1 fase aktif dengan preeklamsia di rumah sakit, pasien mendapatkan terapi MGSO4 sejak 30 menit yang lalu. Hasil anamnesis, mules, merasa sesak nafas, keluar keringat dingin. Hasil pemeriksaan, keadaan umum lemah, tensinya 160/100, nadinya 100 kali per menit, nafasnya 10 kali per menit, suhunya 36,9 derajat Celcius, tinggi fundusnya 33 cm, kontraksinya 3 kali dalam 10 menit selama 45 detik. DJJ-nya 150 kali per menit, urinnya tidak ada, refleks patelanya negatif. Pertanyaannya, tindakan apa yang paling tepat pada kasus di atas? A. Ajarkan teknik pernafasan abdomen. B. Beri kalsium glukonas. C. Beri oksigen 6 liter per menit. D. Fasilitasi pain relief. E. Posisikan semi-fowler. Apa ini teman-teman? Cari kata kuncinya dulu teman-teman. Kata kuncinya dia hamil 38 minggu. Dengan preeklamsia di rumah sakit. Ya. Terus udah dikasih nih. Udah dapat terapi MGSO4 30 menit yang lalu. Namun setelah diobservasi ya kan. Nih. Hasil anamnesis dia mules, sesak nafas, keluar keringat dingin. Berarti itu tanda apa teman-teman? Tanda dari keracunan MGSO4 teman-teman. Tuh. Nih. Keracunan MGSO4 tandanya nafasnya 10. Ya kan? Harus nafas kurang dari 16 kali per menit. Urinnya tidak ada. Tuh. Atau kurang dari 30 cc per kilogram berat badan. Refleks patelanya negatif. Itu adalah tanda-tanda keracunan MGSO4. Makanya ketika kita akan memberikan MGSO4, kita harus sedia apa teman-teman? Antidotumnya. Apa antidotum dari MGSO4? Antidotumnya yaitu CA glukonas. Ya. Jadi kalau di buka praktek mandiri bidan, hati-hati. Kita harus sedia antidotum dari MGSO4 yaitu CA glukonas. Jadi tindakan apa yang paling tepat nih pada kasus di atas? Ibunya udah keracunan nih. Keracunan MGSO4. Maka ajarkan teknik nafas. Gak bisa dong orang dia udah keracunan masih disuruh napas. Kasih oksigen, pain relief, meredakan nyeri, posisi semi-fowler. Enggak ya teman-teman. Pasti berikan CA glukonas sebagai antidotum dari MGSO4. Paham ya teman-teman sampai di sini? Cukup sekian video dari saya. Terima kasih.